rekan-rekan untuk mungkin di sini saya dengan teman-teman ingin menjelaskan mengenai tugas kami yaitu dengan judul Pradesain Pengaplikasian Teknologi Konversi Biomasa dari Limbah Ampas Tebu guna menjadi biobriket untuk pemenuhan energi terbarukan. Mungkin sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri Rizky Yuda Satria dengan NIM akhir 044 dan rekan-rekan saya yaitu Adi Pramasta dengan NIM akhir 046, Adinda Acil Nabila dengan NIM akhir 047, Royani Isna dengan NIM akhir 049 dan Audi Aulia Putri Komalasari dengan NIM akhir 050. Biobriket sendiri merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh beberapa uh, ilmuwan yang digunakan untuk membantu atau menjadikan salah satu tujuan dalam menghadapi atau ikut serta dalam melaksanakan tujuan pembangunan yang keberlanjutan atau biasa disingkat dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, di mana hal tersebut adalah tujuan bersama dengan PBB. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk rekan saya yang bertugas, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Tebu merupakan bahan baku penting dalam industri gula di Indonesia. Perkebunan tebu di Indonesia dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Menurut Badan Pusat Statistik, luas total perkebunan tebu mencapai 490.000 hektar dari total luas perkebunan di Indonesia. Next. Mungkin untuk data lebih lanjutnya bisa dilihat di slide ini. Next. Perkebunan tebu yang besar di Indonesia mengakibatkan volume limbah ampas tebu yang dihasilkan semakin meningkat. Ampas tebu merupakan hasil sampingan dari proses kemerahan atau ekstraksi cairan tebu. Dari ekstrak tersebut menghasilkan ampas tebu yang berkisar antara 35-40% dari berat tebu yang digiling. Dari ampas tebu, banyaknya ampas tebu itu berinovasi diadakannya yaitu briket. Briket adalah salah satu cara yang layak untuk mengubah residu biomasa menjadi energi terbarukan dan bahwa kualitas briket bergantung pada jenis bahan baku biomass yang digunakan dan kondisi operasi seperti kadar air, suhu, dan penambahan substrat serta partikel ukuran. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Biomasa merupakan limbah benda padat yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar. Biomasa dapat menjadi energi alternatif mengganti bahan bakar minyak bumi karena sifatnya yang dapat diperbarui dan relatif tidak mengandung unsur sulfur sehingga tidak menyebabkan polusi udara. Di sini kita menggunakan ampas tebu. Tanaman tebu termasuk dalam kategori biomasa karena berasal dari tanaman budidaya. Limbah tebu seperti ampas tebu juga dapat dikategorikan sebagai biomasa karena mengandung sebagai bahan bakar alternatif. Ampas tebu merupakan hasil sampingan dari proses pemerahan atau ekstraksi cairan tebu. 35-40% dari berat tebu yang digiling. Next. Lalu proses yang dipakai kali ini yaitu proses pirolisis. Proses pirolisis itu sendiri merupakan proses konversi ampas tebu menjadi bio-oil, biochar atau biobriket dan gas melalui penggunaan suhu tinggi. Pirolisis ampas tebu telah dilakukan dengan berbagai variasi suhu dan waktu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Biobriket adalah salah satu bentuk bahan bakar alternatif yang bahan bakunya berasal dari biomasa. Biomasa yang digunakan adalah biomasa yang berasal dari limbah industri, karena limbah industri seringkali menimbulkan pencemaran lingkungan, sehingga sangat baik digunakan untuk bahan baku biobriket. Biobriket beberapa kegunaan. Nah, berbagai jenis bahan baku digunakan
penambahan substrat serta partikel ukuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tahapan pembuatan briket yang ada 3 tahapan. Yang pertama adalah proses pengolahan bahan menjadi arang. Ampas tebu dan sekam padi dibersihkan dari kotoran-kotoran yang masih menempel. Kemudian ampas tebu dan sekam padi yang sudah bersih dijemur selama kurang lebih 3 hari sampai kering. Setelah bahan kering, dilakukan proses pengarangan ampas tebu dan sekam padi pada suhu 500 derajat Celcius selama 1 jam dengan drum pembakaran dalam keadaan tertutup. Arang yang sudah jadi kemudian dikeluarkan dari drum, lalu dihaluskan menggunakan alu dan mortar, serta diayak menggunakan mes ukuran 60. Next. Tahap yang kedua yaitu proses pembuatan perekat. Perekat dibuat dengan mencampurkan tepung tapioka sebanyak 1 gram dengan air 17 ml di dalam gelas beker berukuran 100 ml. Kemudian gelas beker diletakkan di atas hot plate dengan suhu 165 derajat dan diaduk sampai tercampur rata sampai mengental. Next. Tahapan yang terakhir yaitu proses pembriketan. Arang ampas tebu dan sekam padi dicampur dengan hingga homogen dengan perbandingan 2:3, 2,5:2,5, dan 3:2. Kemudian campuran bahan baku dicampur dengan bahan perekat yang sudah dibuat. Selanjutnya campuran bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam cetakan briket berbentuk silinder yang berdiameter 3 cm dan tinggi 4 cm, lalu dipadatkan. Setelah itu, hasil cetakan briket dikeluarkan perlahan-lahan dan ditimbang untuk memperoleh berat awal. Kemudian siapkan oven yang digunakan untuk proses pengeringan briket dengan suhu diatur sebesar 110 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian briket yang sudah kering kemudian ditimbang dan diperoleh berat akhir briket. Kemudian diuji kualitasnya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan energi dari biomasa. Yang pertama ialah sumber energi terbarukan. Ampas tebu merupakan sumber energi renewable sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkelanjutan. Yang kedua ialah kandungan selulosa yang tinggi. Ampas tebu memiliki kandungan selulosa yang tinggi, jadi semakin tinggi selulosa, maka kualitas biobriket akan semakin baik. Kemudian ialah efisiensi pembakaran. Konversi biomasa menjadi biobriket mampu meningkatkan efisiensi pembakaran sebesar 20% dibandingkan pembakaran secara langsung. Ampas tebu, biobriket dari ampas tebu adalah biobriket dari ampas tebu dapat dibuat dengan mudah karena pembuatan biobriket ampas tebu tidak terlalu sulit karena hanya melalui beberapa tahapan hingga briket siap pakai. Kemudian mengurangi sampah. Pemanfaatan ampas tebu sebagai bahan baku biobriket dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan industri gula. Oke, yang selanjutnya yaitu kekurangan biomasa dari biobriket dari ampas tebu. Mungkin tidak hanya kelebihan yang dimiliki, pastinya semua mempunyai kekurangan. Nah, dari kekurangan ampas tebu sendiri itu yaitu pembakaran yang lambat, di mana apabila dibandingkan dengan biobriket seperti arang atau kayu, bahkan batu bara itu umumnya pembakaran yang dimiliki oleh ampas tebu itu sungguh lambat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kadar abu yang tinggi, di mana kadar abu ini dapat menyebabkan penyumbatan pada tungku sehingga dapat menghasilkan emisi yang lebih banyak dan berpotensi mencemari lingkungan. Yang selanjutnya yaitu nilai
yang rendah, di mana ampas tebu ini dibutuhkan volume yang sangat banyak apabila untuk menghasilkan panas yang sama dengan briket lainnya. Yang selanjutnya yaitu ketahanan yang rendah, di mana ampas tebu ini mempunyai sifat yang rapuh. Berbeda dengan biobriket dari kayu atau batu bara serta arang. Yang selanjutnya yaitu ketersediaan. Ketersediaan ampas tebu ini mungkin terbatas di beberapa daerah karena pada umumnya daerah-daerah yang tersebar mengenai pertanian tebu ini pada umumnya sebagian rata itu ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Jadi tidak merata di semua daerah di Indonesia itu ada atau tersedia pertanian tanaman tebu. Yang terakhir yaitu kadar air yang tinggi. Jadi dari ampas tebu ini berbeda dibandingkan seperti yang dijelaskan kelompok sebelumnya, yaitu ampas tebu memiliki kurang lebih 20% kadar air, yang dimana hal tersebut bisa menyebabkan asap yang terlalu banyak saat pembakaran dan mengurangi efisiensi pembakaran. Oke, next. Mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari rekan-rekan semua ada hal yang masih dibingungkan atau ada yang dipertanyakan, kami persilahkan untuk raise hand. Oke, untuk Pujine Widiati, kami persilahkan. Baik, sebelumnya izin masuk, izin bertanya pada kelompok 3. Tadi kan dijelaskan bahwa metode yang digunakan adalah pirolisis. Nah, pertanyaannya, alasan dari kelompok 3 memilih metode pirolisis untuk pembuatan biomasa dari ampas tebu itu apa? Terus tadi di kekurangan itu juga ada kadar abu yang tinggi, sehingga dapat menyumbat tungku dan menghasilkan emisi yang lebih banyak sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Nah, untuk menghilangkan kadar abu yang tinggi ini pada proses pembuatan briket dari ampas tebu itu bagaimana? Sehingga nantinya briket yang dihasilkan itu abunya ini tidak menyumbat tungku dan tidak menghasilkan emisi yang banyak gitu. Padahal kan biomasa ini kan untuk apa ya, sebagai energi terbarukan. Kalau misalnya di sini biomasanya itu berpotensi mencemari lingkungan, itu kan kayak sama aja gitu. Kayak manfaatnya itu nggak dapat dari biomasanya. Nah, itu bagaimana cara mengurangi kadar abu yang tinggi pada proses pembuatan briket dari biomasa tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya oleh Newi. Karena masih belum ada yang bertanya lagi, mungkin izinkan saya untuk menjawab ya. Di sini kenapa kita menggunakan pirolisis? Jadi kenapa alasannya itu kemarin kita melihat dari jurnal ya, dan di situ melihat dari hasil yang kita bandingkan itu ternyata pirolisis itu dapat memiliki beberapa keuntungan, yaitu meningkatkan nilai kalor, di mana pirolisis ini dapat memecah ampas tebu menjadi arang dan gas. Nah, di situ arang yang memiliki nilai kalor yang lebih tinggi dibandingkan dengan ampas tebu mentah sebelumnya. Kemudian dari pirolisis sendiri ini juga bisa menghilangkan air dan senyawa volatil lainnya dari ampas tebu sehingga menghasilkan arang yang lebih padat. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan ketahanan air, di mana dari pirolisis ini menghasilkan arang yang hidrofobik, yaitu arang yang tidak mudah menyerap air. Selanjutnya mengurangi emisi asap, yaitu tadi yang saya jelaskan, yaitu menghilangkan senyawa volatil yang mudah terbakar dari ampas tebu, sehingga biobriket yang dihasilkan menghasilkan lebih sedikit asap saat dibakar. Yang selanjutnya yaitu ketersediaan bahan baku, di mana pirolisis ini dapat mengolah ampas tebu yang basah atau busuk itu ikut digunakan dalam pembuatan biobriket. Dan untuk pertanyaan yang kedua mengenai dijelaskan tadi di kekurangan mengenai abu yang dimiliki ya, yang dapat menyumbat dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Mungkin di sini memang benar abu di situ perlu dijaga atau dikontrol mengenai
abu yang dihasilkan. Karena itu tadi jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menciptakan malah yang awalnya tujuannya yaitu biar ramah lingkungan, malah menghasilkan asap yang tidak ramah lingkungan. Nah, di situ kurangnya ampas tebu di Indonesia ini, biobriket dari ampas tebu di Indonesia ini kurangnya infrastruktur yang belum didukung sepenuhnya atau belum ditemukan bagaimana sih caranya biar pengolahan ampas tebu ini bisa semaksimal mungkin. Nah, di situ makanya saya memasukkan tujuan keberlanjutan di sini menyinggung hal tersebut, yaitu tadi untuk membantu limbah ampas tebu ini karena sangat membutuhkan teknologi dan infrastruktur baru. Dan di situ harapannya dengan ada terobosan ini dan hal yang bisa menjadi keuntungan bisa dibantu oleh pemerintah dalam menangani masalah yang dimana ampas tebu sendiri ini memiliki pasokan 15 juta ton yang dibuang secara cuma-cuma, tidak diolah. Mungkin di situ pemerintah bisa melihat dan kembali memperbaiki atau memperbarui teknologi dan infrastruktur untuk pembuatan atau pengolahan limbah ampas tebu tersebut. Mungkin ada feedback. Baik, izin feedback. Tadi kan berarti intinya itu masih belum ditemukan ya sampai saat ini cara untuk menghilangkan kadar abu yang tinggi. Nah, jika misalnya kadar abunya itu terus tinggi, berarti biomasanya itu kan kayak kurang ramah lingkungan. Dan seandainya seperti itu, apakah pembuatan briket dengan menggunakan bahan-bahan lain itu apa sama gitu kadar abunya tinggi atau cuman pada ampas tebu saja? Oke, terima kasih izin menjawab ya. Mungkin dari sini kan aku tadi bilang bahwa ampas tebu yang tidak digunakan itu sebesar 15 juta ton, di mana hal tersebut dilakukan proses pembakaran yang cuma-cuma dan hal itu menyebabkan polusi di mana-mana. Contohnya di Jawa Timur sendiri itu masih banyak ampas tebu yang tidak diolah. Jadi di sini ada terobosan baru mengenai pembuatan biobriket tadi. Jadi menurutku mungkin dengan ada bisa dilakukan secara maksimal dengan menjaga kadar abu itu tadi. Misal ibaratnya itu kayak waktu melakukan pembakaran, nah itu kan banyak ini ya abu-abu yang kadang itu benar-benar dibiarkan gitu, tidak tidak disingkirkan atau tidak dipisahkan kembali atau dibiarkan begitu saja. Mungkin di sini bisa memaksimalkan dengan mengontrol kadar abu itu tadi saat digunakan. Nah, di situ mungkin secara tidak langsung benar hal tersebut bisa mempengaruhi pencemaran lingkungan atau tidak ramah lingkungan. Tapi dibandingkan dengan pengolahan limbah ampas tebu sebelumnya, itu menurutku mungkin ada sedikit penurunan dari emisi asap pembakaran langsung ampas tebu dibandingkan dengan dijadikan biobriket. Nah, apabila ditanyakan apakah dari biobriket dengan bahan biomasa yang lain tidak menghasilkan kadar abu seperti pada limbah ampas tebu, nah itu juga terdapat kadar abu juga pada biomasa yang lainnya. Cuman apabila dilihat dari kelompok sebelumnya yang menggunakan kayu sengon dan kita menggunakan ampas tebu, di situ dilihat perbandingannya bahwa kualitas yang diciptakan dari limbah kayu dibandingkan limbah ampas tebu itu masih jauh lebih berkualitas limbah kayu. Cuman di sini pemerintah melakukan hal tersebut guna untuk meminimalisir pembakaran langsung 15 juta ton ampas tebu yang dibakar langsung, mungkin seperti itu menurut saya. Mungkin ada feedback lagi. Baik, sudah cukup, sudah sangat menjawab. Terima kasih untuk kelompok 3 atas jawabannya. Oke, makasih kelompok 3 bisa ditutup. Dilanjut kelompok
5 nanti.